Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat berjualan, berwirausaha. Halo guys. Pada kesempatan ini kita akan mewawancarai seorang pengusaha pramuka. Beliau menggeluti dunia pramuka sudah sekian puluh tahun, dari zaman rumahan sampai menyewa toko kecil, kemudian sewa satu toko, kemudian sekarang sudah menjadi 2 toko, dari 1 lantai menjadi 3 lantai. Bagaimana kisah beliau? Three, two, one, close the door. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel yang akan mengupas tentang sekilas wirausaha, lowongan kerja, dan hal-hal inspirasi yang lain. Pada kali ini kita didatangi oleh tim untuk berbagi cerita, bukan untuk memberikan semacam pengajaran, tapi di sini kita lebih ke tukar pikiran sajalah, sharing, terus berbagi pengalaman. Sebelum panjang kali lebar, saya akan menyampaikan sekilas perkenalan. Karena dipinta untuk memperkenalkan diri dulu. Patah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Kira-kira begitu. Ya, saya Hendro Agus Manjaya, keseharian di kuli pemerintah. Di samping itu membuka usaha yang kami beri nama Rover Outlet, yang mana bergerak di bidang atribut pramuka, percetakan, dan digital sablon. Kami tinggal di Marga Mulia di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Bersama seorang istri dan dikaruniai 3 orang anak. Kalau untuk aslinya Bengkulu loh, Kepahyang. Jadi ada yang nonton channel ini dari Kepahyang, salam dari saya. Seharian di hotel pramuka ini untuk mengatur sistem perjalanan, proses operasionalnya itu dikelola oleh istri saya dan beberapa orang personil yang membantu untuk perjalanan operasional outlet ini. Latar belakang untuk memulai usaha ini berawal dari sebenarnya kegiatan-kegiatan kepramukaan di daerah Lubuk Linggau ini cukup aktif. Musirawas Utara, area sini. Maka dari itu, selain memang kebutuhan di daerah sini, cari uang di organisasi, cari uang di pramuka. Nah, ini sebenarnya kata-kata tidak bagus gitu ya. Oh, cari uang di pramuka gitu. Nah, tapi ini saya putar balik, memang saya cari uangnya di pramuka gitu, dengan jalan begini. Jalannya kita siapkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh organisasi itu gitu. Tidak hanya pramuka sebenarnya. Karena saya juga mengikuti beberapa organisasi sosial, organisasi kemanusiaan, dan itu rata-rata tidak digaji. Tapi kadang-kadang orang ngomong, kamu digaji dari pramuka. Oh tidak, banyak pengalaman yang saya dapat di situ, banyak teman yang saya dapat di situ, dan itulah yang membuahkan akhirnya ada income di situ. Saya baca. Berarti masih tergabung dalam organisasi pramuka? Sampai saat sekarang saya aktif, dari kelas 4 SD hingga sekarang kita tetap aktif. Saya sebagai pengurus di Andalan Cabang urusan penegak
di kuartir cabang Musirawas. Nah, untuk di Lubuk Linggau membina di salah satu pangkalan di SMP IT Anida, yang mana itu tergabung juga di dalam satuan komunitas pramuka sekolah Islam terpadu. Kalau usaha ini baru berdiri, kalau buka toko itu di 1 Januari 2017. Tapi sebelumnya kita buka di kontrakan di daerah Marga Rahayu, tapi itu pun yang pembelinya hanya anak didik saya dan orang-orang yang saya kenal. Bahkan sampai ke Kepayang, ya untuk perlengkapan di rumah itu sebenarnya tidak mencukupi. Ya makanya kita sambung koneksi ke rekan-rekan yang punya produk. Ya salah satunya piala gitu kan. Terus ya atribut lain. Maksudnya reseller gitu. Bisa dibilang begitu. Jadi reseller dulu. Ya karena untuk memulai suatu usaha itu ya saya kira tidak sepakat juga kalau seandainya mau mulai usaha ya terkadang terkendala dengan modal gitu ya. Tapi kita dengan sistem kepercayaan itu kita udah bisa bergerak. Kalau kita ngomong modal terus ya kapan mulai jalan gitu kan. Ya kalaupun tidak bisa mulai dalam skala besar, skala kecil dulu. Sebenarnya di 2016 itu saya kan ngelatih pramuka. Kita cari atribut di sini ya ada, tapi untuk yang kecil-kecil itu yang jarang dipakai, yaitu bisa dibilang tidak ada. Kita harus order dulu keluar. Maka dari situ saya baca ada peluang di situ, karena memang kita mesti apa yang dibutuhkan oleh orang saat itu gitu ya. Harus order dulu ke Jakarta, ke Bandung gitu kan. Nah, maka dari itu ya kita coba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Berawal dari anak didik yang saya latih. Selanjutnya kawan-kawan, dan alhamdulillah sekarang di 5 kabupaten kota udah bisa kita supply untuk kelengkapannya gitu. Ya, berawal dari barang-barang yang dipenuhi di etalase itu ditumpuk-tumpuk aja. Yang penting kelihatan rame gitu. Yang supaya dilihat serius lah jualan gitu. Jadi ditumpuk-tumpuk aja. Kalau untuk toko ya alhamdulillah waktu itu diberikan kepercayaan oleh yang punya toko, bermodal ya 500.000 lah, minta waktu dari 11 juta, minta waktu itu enggak saya 3 bulan minta waktu untuk memenuhi itu sambil cari jalan. Ya qadarullah dalam bulan pertama kita udah bisa untuk pembayaran kontrakan itu. Ya Nggak pakai dana finance itu nggak ya? Ya alhamdulillah tidak, karena pada saat itu ada event besar juga di salah satu kabupaten yang mana itu ya saya tidak bilang kebetulan, karena memang itu udah proses, udah skenario-nya dari Allah. Banyak yang belanja dan bahkan kami diberi space untuk ya pameran, dua space tenda waktu itu 5 hari di situ. Jadi ada 42 space tenda itu, ada dari Bandung, Jakarta, bahkan Padang, Ketinggi, Pekanbaru. Dari event itu bisa terbayar ruko gitu. Ya termasuk panitia pada saat itu banyak order barang juga di kita gitu kan. 1,5 tahun kita pindah ke Marga Mulia, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk di tempat yang lebih besar lagi gitu. Jadi dari ruko 1 lantai, setahun setengah pindah ke ruko 3 lantai gini ya? Iya. Lebih mahal ini sewanya? Ya 2 kali lipat lah dari sebelumnya gitu. Ya, keunikan dari pramuka sendiri gimana? Apa bisnisnya memang ada prospeknya atau unik atau gimana? Ya
keunikannya gitu banyak sebenarnya. Saya anak pramuka dituntut untuk aktif dan kreatif. Jadi kalau dulunya orang bilang pramuka banyak daki, setahun tidak mandi, itu mungkin dulu ya, itu pun mungkin sekedar ungkapan gitu. Tapi kalau sekarang anak pramuka itu kenal passion, kenal gaya, sudah maju. Kalau saya buat untuk toko ini hanya menyediakan atribut pramuka saja, artinya kan itu tidak ada inovasi di situ, ya tidak ada khasnya di situ. Ya kalau bicara jual atribut, saya kira udah banyak lah gitu ya. Nah, tapi ini kita kemas dengan kemasan yang berbeda. Pramuka itu menyelenggarakan kegiatan dan cukup satu nota lah gitu, nggak sekedar atribut. Mereka butuh cetak piagam, mereka butuh piala, mereka butuh plakat, mereka butuh tiska, spanduk. Kebanyakan toko pramuka itu dikasih nama itu kedai pramuka. Justru saya tidak pilih itu, saya pilih outlet pramuka. Perkenalkan, nama saya Ulas Mini. Di sini saya menjadi divisi percetakan. Ini adalah ruang di mana kegiatan di outlet pramuka itu dilaksanakan. Cetak mencetak yang bisa dikenal dengan nama cetak Apobae. Nah, di sini kami bisa ya tergantung apa namanya cetak Apobae. Jadi di sini kami menerima dalam percetakan apa saja, tapi yang masuk akal ya guys ya. Itu cetak spanduk, cetak apa lagi? Cetak muk, cetak yasin, undangan dan lain-lainnya. Di sini juga harganya terjangkau dan kualitasnya dijamin oke. Itu kalau outlet itu gimana? Toko kecil gitu ya, toko kecil dan jualan unik-unik lah gitu ya. Gitu. Maka dari itu ya nama itu sebenarnya ya untuk penyemangat toko ini juga gitu, penyemangat usaha ini. Kalau untuk tim ya berawal dari satu ya, karena memang kesibukan saya juga sebagai kuli pemerintah, jadi tidak bisa terlalu banyak fokus ketika jam kerja. Ya mesti banyak bagi waktu, dari pagi hingga sore itu saya harus kerja. Untuk standby di rumah ya istri, berawal dari satu dan kalau sekarang udah 5, yang mana di situ kami memang siapkan untuk tenaga desain, untuk atribut, dan untuk divisi cetak dan divisi sablon gitu. Jadi ini untuk ya bergerak secara tim, apapun kegiatannya khususnya event, mereka kita beri tanggung jawab untuk menyelesaikan orderan itu. Makanya kami sering buat itu ya semacam tim.
Kalau untuk cabang, kita baru buka di area Musirawas, tepatnya di F Trikoyo di Tugu Mulyo Musirawas. Yang tidak kami jangkau untuk membuat outlet di situ, ya sementara kami aktifkan reseller dulu lah. Ya, saya masih berkeyakinan kalau bisnis perlengkapan pramuka ini, selagi Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang kegerakan pramuka itu masih berlaku, seolah outlet ini tidak tutup. Ya. Yang penting bagaimanapun kondisi, bagaimanapun keadaan, pakailah gaya sepeda. Sepeda itu ketika dia dikayuh terus, dia akan jalan. Tapi ketika kita berhenti, saat itu kita jatuh. Maka dari itu, ya ini sebuah siasat sebenarnya. Kenapa saya tidak hanya bergerak di satu bidang? Karena ketika ada satu masa, terkadang di bidang satu ini pasarnya tidak cukup ramai gitu. Jadi kita bisa ke pasar yang lain. Itu seperti masa pandemi ini. Itu anak sekolah tidak sekolah, kegiatan pramuka tidak diperbolehkan. Itu akan berpengaruh di omset, jelas. Maka dari itu bisa diobat dari bidang lain, bidang percetakan dan bidang digital sablon yang sekarang sedang kami kembangkan, termasuk masker. Kita ngopi dulu. Sebenarnya jualan itu susah nggak sih? Kalau jualan ya sudah dicontohkan oleh Rasul. Beliau itu seorang pembisnis, seorang pedagang. Ya di situ kita tidak hanya sekedar cari uang saja, namun banyak perjalanan bisnis itu yang bisa kita gali nilainya di situ. Dari silaturahmi, saling tolong, dan untuk jadikan wadah kita beribadah juga. Jadi tidak serta-merta bicara masalah rupiah. Karena ini kan pilihan, ya kan? Pilihan saya menjadi abdi negara. Tapi kalau untuk usaha ini, saya kira bukan berarti kurang atau tidak bersyukur dengan yang ada. Ya tidak salah kalau saya pengen lebih, gitu. Apa nggak capek? Justru masih muda, ya kita gunakanlah waktu yang bermanfaat, masih energik. Yang jelas gerak langkah itu masih panjang, masih ya masih luas lah untuk bergerak gitu ya. Tapi ketika umur sudah lanjut, saya kira langkah itu pasti terbatas gitu. Ya kalau bisa di umur yang tidak terlalu tua, ya kalau bisa secepat mungkin, ya kita udah menikmati hasil daripada tuayan kita sebelumnya. Ya. Lihat hasilnya. Sebenarnya nggak instan gitu ya. Ya benar. Bagaimana misalnya kita harus menghargai proses begitu ya? Ya. Kalau saya mempelajari tokoh-tokoh inspirator saya tidak lihat ketika dia sukses, ketika dia berhasil. Pasti saya cari perjalanan dia menuju ke posisi yang sekarang. Karena terkadang kita itu pengen instannya begitu. Wah enak sekali si A, si B, jalan terus keluar negeri. Prosesnya dulu.
Nah, terkadang kita tidak kuat untuk menjalani proses karena badai itu ya pasti ada di dalam kita untuk merintis. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu, bukan bagaimana menghindar dari tantangan itu. Pastinya setiap orang-orang yang sudah sukses itu mereka sudah melewati badai, halang rintang, apa segala macam udah pasti udah makanan gitu. Ketika kita jatuh dan kita bangkit kembali, itulah posisi kuat. Andaikan ada baiknya kita bertransaksi, tolong bicarakan kepada teman-temannya sebanyak-banyaknya. Tapi ketika itu ada cacatnya, tolong katakan ke kami untuk kami perbaiki. Oke, ini saja yang dapat kami sampaikan dengan berbagai kekurangan. Tetap semangat menghadapi perjalanan hidup ini dan kita berdoa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.